Anak-anak kami sekalian dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya Serapen Simanjuntak. Kali ini saya akan melanjutkan materi kita di bab 3 sejarah wajib atau sejarah Indonesia di kelas 12. Nah, mudah-mudahan dan semoga anak-anak kami dalam keadaan sehat dan tentu semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi atau boleh kita katakan masa demokrasi terpimpin di pertemuan kedua ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan politik luar negeri ya. Nah, jadi seperti apa peta konsep materi kita kali ini? Coba anak-anak perhatikan. Jadi judul besar daripada bab 3 itu adalah masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan kebijakan-kebijakan politik dalam negeri selama demokrasi terpimpin di Indonesia. Nah, jadi yang kedua kan ada kebijakan politik luar negeri, dan yang ketiga ada kebijakan ekonomi atau keadaan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, kali ini kita fokus di sini ya, kebijakan politik luar negeri. Nah, mari coba kalian perhatikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Tentunya nanti anak-anak kami itu setelah pembelajaran ini mampu menganalisis kebijakan-kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin. Nah, langsung saja kita masuk. Kebijakan yang pertama sekali yang diambil oleh pemerintah yaitu namanya politik luar negeri yang mengarah pada politik mercusuar ya. Nah, coba apa itu nanti politik mercusuar ini? Coba saya jelaskan ya. Nah, jadi yang nanti dalam politik ini Soekarno itu membagi kekuatan politik dunia itu menjadi dua bagian. Yang pertama Old Devo, yang kedua Nevo. Nah, jadi perbedaannya ini cukup jelas dapat kalian baca. Yang mana Old Devo itu anak-anakku sekalian kekuatan yang pro kapitalis dan juga kolonialis dan imperialis atau neokolim ya. Nah, sementara Nevo itu adalah sebuah kekuatan baru yang anti kapitalis dan juga imperialis. Nah, termasuk di dalamnya Indonesia. Atau juga supaya lebih paham lagi, Old Devo ini nanti pada umumnya itu negara-negara blok barat. Nah, sementara Nevo itu pada umumnya negara-negara blok timur ya. Nah, begitu. Kemudian kita lihat mengadakan, maksudnya nanti mercusuar itu adalah bahwa pemerintah kita ingin menjadikan negara Indonesia itu menjadi negara terkemuka. Jadi negara terkemuka inilah istilah daripada politik mercusuar tadi ya. Nah, misalnya nanti Soekarno itu membangun komplek olahraga ya raksasa, itulah yang kita kenal dengan Senayan sekarang ya. Nah, dengan tujuan nanti akan diadakan olahraga pesta olahraga negara-negara Nevo, maksudnya negara-negara komunis begitu ya, yang dikenal dengan nama Ganevo ya, Game of New and Emerging Force ya. Nah, begitu. Kemudian juga membentuk poros Jakarta Peking ya. Nah, atau politik poros, artinya Indonesia itu mengadakan hubungan istimewa dengan yang pertama RRC, maka disebutlah itu dengan poros Jakarta Peking. Yang kedua Kamboja, Vietnam Utara, Korea Utara, yang kita kenal ini kan semua negara komunis pada saat itu ya. Nah, disebutlah ini dengan istilah poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang ya. Oke. Nah, kemudian politik Old Devo dan Nevo ini anakku, jadi kita simpulkan dulu ya. Politik Old Devo dan Nevo inilah nanti yang dikatakan melanggar politik luar negeri bebas aktif. Artinya di sini anakku sekalian, kenapa dikatakan melanggar? Karena kita kan pada awalnya itu memiliki politik luar negeri bebas aktif, artinya kita netral dalam hal perang dingin ya, antara blok barat dengan blok timur. Namun di sini kan cukup jelas dari penjelasan saya tadi bahwa Indonesia itu ini dia pasif terhadap blok barat tetapi aktif terhadap blok timur. Nah, ini dia anakku sekalian. Tetapi namun seperti demikian ini nanti tentu ada alasan. Alasannya apa? Di saat ini kan kita Soekarno Indonesia itu sedang berjuang merebut Irian Barat begitu ya. Nah, yang pada awalnya nanti blok barat itu
sangat pasif terhadap perjuangan bangsa Indonesia ya. Nah, inilah mungkin politik yang diambil oleh seorang Soekarno begitu anak-anakku sekalian ya. Nah, kita lanjut. Kita masuk kebijakan politik luar negeri Indonesia yang kedua pada masa demokrasi terpimpin. Apa itu? Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia ya. Nah, konfrontasi. Nah, apa sih masalahnya? Nah, coba anak perhatikan. Nah, di sini masalahnya adalah masalah Sarawak dan Sabah, kemudian pembentukan Federasi Malaysia sebelum PPRA dilakukan, Malaysia diangkat sebagai Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Nah, maksudnya begini anakku sekalian ya. Jadi pada saat Malaysia nanti ingin menyatukan negara-negara negara-negara bagiannya lah ya. Nah, termasuk di situ nanti Singapura, Sarawak, Sabah, Brunei ya ingin disatukan ya menjadi satu. Yang mana itu adalah persemakmuran dari Inggris. Tentunya Indonesia tidak terima dengan hal itu karena masih banyak permasalahan perbatasan misalnya Sarawak, Sabah. Juga nanti ya Filipina juga masih mengklaim bahwa Sarawak dan Sabah itu nanti juga itu diklaim mereka ya. Nah, jadi di sini secara sepihak sebenarnya Malaysia itu melakukan kebijakan ya. Nah, inilah yang membuat nanti Soekarno itu melakukan konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Nah, tentu apa sih akibatnya kan gitu ya. Jadi tanggal 3 Mei 1963 itu Soekarno mengeluarkan Dwi Korps ya. Nah, Dwi Komando Rakyat, dua komando rakyat. Apa itu? Yang pertama, perhebat ketahanan Revolusi Indonesia. Yang kedua, bantu perjuangan Revolusioner Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, Brunei untuk membubarkan negara boneka bentukan Malaysia begitu. Nah, inilah dampak daripada konfrontasi Indonesia Malaysia tadi. Nah, jadi yang kedua nanti Malaysia itu malah diangkat menjadi anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB ya. Nah, di sini kita Soekarno Indonesia ya. Nah, mengalami kebuntuan lah ya. Nah, karena Malaysia sudah diangkat sebagai Dewan Keamanan. Itu sebabnya anakku dalam sejarah Indonesia menyatakan keluar dari PBB itu tepatnya pada 7 Januari 1965 ya nak ya. Nah, jadi itulah alasannya kita pernah keluar dari dari PBB ya nak ya. Nah, jadi walaupun nanti kita keluar tapi tentu ada alasannya. Namun anakku sekalian dampak negatifnya nanti kita terisolasi, kita ya seperti negara terkucilkan lah ya di dunia pada saat itu. Itu sebabnya nanti di saat terjadi peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, Soeharto itu langsung mengambil kebijakan luar negerinya yang pertama sekali itu adalah langsung mengaktifkan kembali Indonesia menjadi anggota PBB ya. Nah, yang mana pada saat itu langsung diterima karena alasan PBB pada saat itu Indonesia bukan keluar, hanya saja nonaktif. Begitu sejarahnya ya. Nah, kita lanjut. Kita masuk kebijakan politik luar negeri yang ketiga ya. Ini cukup penting sekali anakku ya. Nah, perjuangan merebut Irian Barat ya. Nah, mungkin muncul pertanyaan kenapa Irian Barat harus direbut lagi kan gitu ya. Nah, tentu ada latar belakangnya. Coba tentu ini kita berangkat dari hasil konferensi meja bundar nanti ya. Tapi coba Anda perhatikan di sini Irian Barat yang dimaksud adalah ini dia petanya. Bahwa Irian Barat ini bagi tiga ya, ada Papua Barat, ada Papua Tengah, dan juga Papua Timur ya. Nah, baru kita berbatasan langsung dengan Papua Nugini begitu ya. Nah, inilah yang kita perjuangkan anakku sekalian, menjadi wilayah atau bagian daripada NKRI ya. Nah, jadi diikuti, kita lihat latar belakangnya. Tentu hasil KMB itu kan kedudukan Irian Barat akan ditentukan 1 tahun kemudian kan itu ya. Kalau masih ingat itu hasil KMB adalah bahwa Belanda itu mengakui kedaulatan Indonesia kecuali Irian Barat. Irian Barat itu akan dibahas 1 tahun kemudian. Namun apa yang terjadi anak-anak sekalian? Coba ya. Yang terjadi adalah begini, sampai batas akhir waktu Belanda itu tetap berusaha untuk menguasai Irian Barat begitu ya. Bahkan nanti Irian Barat itu dimasukkan dalam konstitusi mereka ya. Nah, itu yang membuat Indonesia geram. Oleh karena itu anakku sekalian, bangsa Indonesia itu selalu berusaha merebut Irian Barat. Nah, bagaimana cara Indonesia merebut Irian Barat ini? Apakah langsung berperang? Tidak anakku sekalian ya. Nah ya, ada dua nanti. Yang pertama kita tempuh dulu dengan cara diplomasi. Kalau dikatakan cara diplomasi berarti dengan cara baik-baik ya, dengan kedua negara. Kemudian dengan maaf ya, ini salah ini. Ini diplomasi, ini nanti konfrontasi ya, nah ini konfrontasi ini ya. Kemudian
diplomasi ini nanti ada secara langsung dan ada juga melalui forum internasional ya. Nah, kemudian ada konfrontasi ini nanti melalui politik, ekonomi, dan juga militer ya. Mohon maaf, ini tulisannya salah ya. Yang kedua ini, yang ini konfrontasi anak ya. Ini konfrontasi. Oke, kita lanjut. Diplomasi langsung dengan Belanda. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Nah, jadi diplomasi langsung itu sudah diadakan pada saat Kabinet Nasir, kalau anak kami masih ingat ya. Kemudian Kabinet Nasir, setelah Kabinet Nasir itu dilanjutkan oleh Kabinet Sukimanwilopo, kemudian membentuk komite bersama dan hasilnya tidak berhasil ya. Nah, kenapa tidak berhasil? Tentu Belanda berusaha untuk tetap menduduki Irian Barat. Belanda memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah kerajaan Belanda. Nah, jadi artinya diplomasi langsung dengan Belanda gagal kan gitu ya nak ya. Maka kita lanjutkan dengan diplomasi dalam forum-forum internasional atau organisasi internasional, misalnya ya melalui Kabinet Ali Sastroamidjojo I itu nanti masalah ini diangkat dalam, dan juga Kabinet Burhanuddin Wahab mengangkat masalah kita ini ke misalnya PBB ya. Nah, kemudian belum berhasil ya, belum berhasil juga ya. Kenapa? Tentu Belanda Belanda itu mampu meyakinkan PBB bahwa masalah Irian Barat merupakan masalah bilateral Indonesia Belanda. Artinya bilateral, masalah kedua negara gitu ya. Nah, itu dia penyebabnya, dan juga usaha lain itu menggalang dukungan negara Asia Afrika melalui konferensi Asia Afrika itu juga belum berhasil ya nak ya. Nah, jadi ada dua, kita tadi dari konferensi Asia Afrika dan juga PBB ya, gagal ya nak ya, belum berhasil. Nah, kemudian kita lanjutkan perjuangan kita, yaitu perjuangan konfrontasi. Jadi yang sebelumnya kan perjuangan diplomasi, sekarang kita naikkan perjuangan konfrontasi gitu ya. Nah, yang mana perjuangan konfrontasi ini nanti ada tiga. Yang pertama juga ya melalui konfrontasi politik, kedua ekonomi, dan yang ketiga militer. Jadi militer ini nah yang terakhir lah ya, perang gitu ya. Nah, kita bahas konfrontasi politik dulu. Nah, melalui konfrontasi politik ini nanti apa yang dilakukan oleh Indonesia? Satu, Indonesia itu nanti membatalkan hasil KMB secara sepihak oleh Indonesia tahun 1956 karena tidak ada artinya kan gitu ya. Kemudian yang kedua, Indonesia membentuk provinsi Irian Barat di Sulawesi itu nanti ya. Kemudian pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Nah, ini mulai memanas begitu ya secara politik. Kemudian membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Nah, semakin naik lagi. Kemudian kita masuk ke perjuangan konfrontasi ekonomi dengan cara pemogokan buruh di perusahaan Belanda ya. Nah, jadi para buruh yang dari Indonesia itu melakukan mogok kerja dengan alasan nanti agar Belanda segera menyerahkan Irian Barat. Namun itu juga gagal ya. Kemudian yang kedua, melarang perusahaan penerbangan Belanda mendarat di Indonesia. Nah, semakin panas lagi. Pengambil alihan perusahaan Belanda di Indonesia atau nasionalisasi ya. Nah, artinya bahwa perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Irian Barat atau di Indonesia itu nanti kita ambil alih, kita beli begitu ya, asalkan mereka mau meninggalkan Irian Barat begitu anak-anakku sekalian. Nah, ini dia perjuangan melalui konfrontasi ekonomi ya. Nah, oke, contoh daripada perusahaan-perusahaan Belanda yang masih ada di Indonesia pada saat itu. Sekarang kita lanjut konfrontasi militer. Nah, ini yang tentu yang terakhir, yang paling tinggi lah ya dalam menyelesaikan sebuah konflik. Kalau dia diplomasi gagal, tentu yang terakhir adalah konfrontasi militer begitu. Nah, seperti apa konfrontasi militer yang dilakukan oleh pemerintah kita? Nah, disinilah nanti Soekarno mengeluarkan yang kita sebut dengan Trikora. Jadi hati-hati di sini anakku ya. Nah, ini sering sekali dalam ilmu sejarah itu kan ada Trikora, ada Dwikora, ada Tritura ya. Nah, jadi perlu kalian pahami, ada di mana ada Trikora di situ pasti membahas Irian Barat, Dwikora di situ ada Malaysia Indonesia, Tritura di situ ada PKI. Nah, begitu. Kemudian apa sih isi daripada Tri Komando Rakyat itu? Yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Dan yang ketiga, bersiaplah mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Nah, ini dia isi Trikoranya ya. Nah, jadi untuk melaksanakan komando ini anakku sekalian, maka dibentuklah Komando Mandala namanya, yaitu pembebasan Irian Barat yang bermarkas nanti di Makassar, ujung Pandang ya, di ujung Pandang.
dengan panglimanya itu langsung diunjuk oleh Soekarno, yaitu Mayor Jenderal Soeharto ya. Nah, oke. Dalam pertempuran di Laut Aru nanti ternyata gugur juga ya pahlawan kita, yaitu Komodoro Yosudarso ya, bersama tenggelamnya KRI Macan Tutul ya. Nah, ini dia. Jadi ilustrasinya seperti ini. Soekarno itu nanti mengeluarkan Trikora, kemudian membentuk yang namanya Komando Mandala yang dipimpin langsung oleh Majen Soeharto ya. Nah, kemudian nanti mengirimkan beberapa kapal, salah satunya adalah kapal KRI Macan Tutul ya. Nah, kemudian yang menjadi korban tadi adalah Kolonel Yosudarso. Jadi kapal perang kita ini sudah menuju ke Papua ya pada saat itu ya. Namun Belanda ternyata mengetahui strategi kita ini ya melalui ya radio mereka lah. Namun Yosudarso ini nanti itu malah membawa KRI Macan Tutul ini menuju mengelabui lah, kita katakannya mengelabui, supaya nanti kedua kapal perang kita yang lain itu bisa lolos ya, mencapai sasaran begitu. Nah, jadi oleh sebab itulah nanti Yosudarso menjadi korban ya. Oke, kita lanjut anakku sekalian, kita masuk. Ternyata nanti masalah Irian Barat itu langsung diambil alih oleh PBB dengan cara mengutus diplomat Amerika Serikat, yaitu Bunker, itu mengajukan usul untuk menyelesaikan Irian Barat atau sering disebut dengan rencana Bunker ya. Nah, begini dia caranya. Yang pertama, Belanda menyerahkan Irian Barat melalui UNTEA. Jadi nanti masalah Irian Barat ini nanti PBB itu langsung membentuk United Nations Temporary Executive Authority ya, yang mana penyelesaian Irian Barat akan diselesaikan 2 tahun, akan diadakan PEPRA atau Pembentuan Pendapat Rakyat. Artinya anakku sekalian, di sini untuk sementara waktu Irian Barat itu diambil alih oleh PBB ya. Nah, sampai nanti dilakukan PPRA ya, begitu, supaya jangan terjadi perang, itu maksudnya. Kemudian kita lanjut. Hasil PPRA ini nanti coba kalian perhatikan, bukan hasil, maksudnya apa yang dilakukan oleh PBB ini nanti Indonesia tentu menerima ya. Indonesia itu menerima, tetapi Belanda tetap menolak. Artinya Belanda itu tetap bersikukuh bahwa Irian Barat bagian dari mereka. Itu sebabnya nanti anakku sekalian, Amerika Serikat itu terus mendesak Belanda, bahkan pernah mengancam Belanda ya akan menghentikan bantuan-bantuannya kepada Belanda begitu. Nah, jadi di sini Belanda mulai mulai surut lah dalam perjuangannya, kita katakan ya. Oke, kita lanjut anakku sekalian. Kita lihat seperti apa penyelesaiannya. Maka nanti muncullah yang disebut dengan persetujuan New York ya. Nah, seperti apa isinya? Ini dia. Paling lambat itu 1 Oktober 1962 nanti Belanda itu harus menyerahkan Irian Barat kepada PBB atau melalui UNTEA ya. Nah, ini dia. Kemudian 31 Desember 1962 UNTEA dan Indonesia mengatur pemerintahan Irian Barat. UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia itu paling lambat 1 Mei 1963 ya. Nah, paling lambat akhir tahun 1969 RI wajib menyelenggarakan PPRA. Nah, jadi isi persetujuan New York itu nanti yang pertama, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA, UNTEA dan Indonesia mengatur pemerintahan. Nah, ini dia tadi, dapat kalian baca. Kita lanjut saja dulu. Nah, seperti apa hasilnya? Ini dia. Rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk memilih ya. Nah, apakah tetap bersatu dengan Republik Indonesia atau memisahkan diri dengan Republik Indonesia? Nah, ternyata hasilnya sangat memuaskan buat Indonesia. Hasil PPRA tetap bersatu dengan Republik Indonesia. Nah, artinya kita memenangkan perjuangan ini ya. Nah, itu sebabnya nanti pada sidang PBB yang kalau tidak salah sidang ke-24 itu diketuklah palu bahwa Irian Barat sah menjadi milik Indonesia ya. Setelah nanti Irian Barat ini berhasil kita rebut, maka nanti disitulah terjadi perubahan nama menjadi Irian Jaya ya, karena kita berhasil merebutnya ya. Nah, maka diganti dengan Irian Jaya. Namun nanti anakku pada masa pemerintahan Gus Dur, Abdurrahman Wahid, itu nanti berubah lagi namanya menjadi Papua. Begitu sejarahnya ya. Oke. Jadi tidak usah bingung. Apa sih arti penting dari PPRA itu, penentuan pendapat rakyat itu? Nah, yang pertama anakku sekalian, artinya adalah kita mengetahui secara langsung keinginan rakyat Irian Barat sebenarnya bagaimana ya, apakah bergabung dengan Indonesia. Yang kedua, mendapatkan pengakuan internasional bahwa Irian Barat adalah wilayah Republik Indonesia.
Nah, itu saja materi kita anakku sekalian, semoga bermanfaat dan tentunya anak-anak kami dapat memahaminya ya. Nah, silakan dibaca referensi yang lain ya mengenai sejarah ini. Nah, demikian dari Sopen. Di materi selanjutnya kita akan membahas keadaan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Salam dari